klarifikasi tentang Dogi yang disuntik mati. Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video aku kali ini aku bukan mau ngevlog ya teman-teman, dan di sini aku cuman mau berbagi cerita atau kisah nyata yang mungkin saat ini di video aku itu sering banget bikin pro dan kontra. Sebenarnya ini jawaban untuk kesekian kalinya aku ngejawab pertanyaan kalian, kenapa banget kok Doginya disuntik mati. Jadi karena di video aku yang lainnya itu videonya banyak banget ya teman-teman, aku up di channel YouTube aku, karena aku pikir ini video buat aku sendiri, buat kenang-kenangan kalau suatu hari nanti memori di HP aku itu hilang. Dan aku gak nyangka banget ini bakal viral banget. Dan untuk pertama-tama aku jelasin ke kalian ya, bahwa Dogi ini bukan milik aku. Aku hanya bekerja sebagai pengasuhnya. Jadi kan banyak banget ya teman-teman itu kalau komen itu jahat banget ya, ngebully lah ini itu. Sebenarnya aku nggak masalah sih kalian mau ngebully aku, komen yang nggak baik ke aku. Tapi yang perlu kalian tahu, ini anjing punya bos aku dan aku di sini hanya bekerja. Jadi kalau kalian mau bully tentang suntik mati, aku rasa kalian lebih baik search di Google dulu ya teman-teman. Di situ ada banyak banget wawasan tentang suntik mati untuk hewan peliharaan. Jadi kalian itu jangan samaratain ya keadaan di luar negeri dengan di Indonesia. Karena peraturan di Indonesia nggak bisa disamain dengan peraturan di negara Cina. Jadi dengan jelas ya teman-teman, ini anjing aku hanya baby sisternya buat ngejagain dia, dan aku bukan ownernya. Dan perlu kalian ketahui ya teman-teman, kalau di Hong Kong itu semua dogi yang emang udah sakit parah, seperti dogi aku ini, dia itu sakit kanker udah stadium akhir. Jadi dia itu udah bolak-balik ke rumah sakit, dia udah nggak doyan makan, dia juga udah nggak doyan minum. Dan terakhir kalinya kapan dia sakit parah, dia itu udah muntah darah terus. Selama 1 minggu itu udah muntah darah. Terus dia BAB pun juga udah banyak darahnya, tapi gak ada papnya. Dia kencing pun juga udah banyak darahnya. Nah, detik-detik terakhir selama 1 minggu itu dia udah keluar, dia masuk ke rumah sakit terus ya. Karena rumah sakit di Hong Kong itu khusus untuk hewan itu kecil ya teman-teman. Jadi nggak kayak rumah sakit orang kayak gitu gede. Maka dokter nyaranin untuk disuruh bawa pulang. Jadi di rumah sakit itu dia hanya diinfus 2-3 jam. Kemudian dokter suruh kita bawa pulang. Dan setelah pulang itu keadaannya itu bukan semakin membaik, tapi keadaannya semakin memburuk ya teman-teman. Dan aku mau kasih tahu ke kalian, umurnya si Dogi ini udah berumur 16 tahun ya. Jadi kalau misalkan hitungan orang itu dia udah tua banget, 80-an 90-an tahun kayak gitu. Dan saat terakhir dimana dia sakit parah itu, aku lagi enggak di rumah ya teman-teman. Aku lagi libur bersama teman aku karena hari Minggu ya. Jadi untuk hari Minggu semua TKI yang bekerja di Hong Kong itu wajib libur. Nah, di saat aku libur itu, sore hari bos aku langsung nelpon ke aku. Ya aku kaget, biasanya kalau aku libur itu mereka gak pernah nelpon. Dia bilang, Cece, aku lagi berada di rumah sakit dan sebentar lagi kita mau berpisah sama si Dogi. Nah, saat itu juga aku shock banget ya teman-teman. Bos aku bilang seperti itu. Terus dalam hati aku bilang, apa yang terjadi? Ya aku spontan kaget ya, aku langsung nangis. Aku belum
bos aku belum ngejelasin ke aku apa yang terjadi, tapi aku juga langsung nangis duluan. Lalu bos aku ngejelasin kalau Dogi ini emang udah nggak bisa bertahan lama, walaupun hari ini dibawa pulang, besok pun dia juga meninggal kayak gitu. Kemudian si dokter nyaranin kayak gini, daripada dia sakit-sakitan tapi hidup, karena kankernya itu emang udah stadium akhir ya, dia udah nggak doyan minum, kecuali kalau dia masih doyan makan dan minum, kita masih pertahanin dia. Tapi karena dokter udah ngomong kayak gitu, makanya seluruh keluarga disuruh ngumpul di rumah sakit hewan. Jadi di video itu yang aku upload sampai banyak banget yang nonton itu, waktu kita nangis-nangis detik-detik terakhir dia disuntik mati itu, sebenarnya kondisi dia sebelum dibawa ke rumah sakit itu dia udah lemas banget, kayak anjing tidur kayak gitu, nggak bisa buka mata karena dia emang udah nggak doyan makan ya, nggak bisa minum sama sekali. Akhirnya pas di rumah sakit itu udah habis diinfus itu, dokter nyaranin kita buat nemenin dia agar dia bahagia dulu, ngumpul sama kita dulu sebelum detik-detik terakhir dokter ngambil tindakan untuk disuntik mati. Jadi kenapa kok dia kelihatan sehat banget dan dia nggak ada tanda-tanda lemes, karena itu emang habis diinfus ya teman-teman. Jadi kalau infusnya dia itu udah habis lagi, jadi dia itu emang bener-bener lemes lagi dan nggak bisa gerak sama sekali. Dan sekian dulu ya teman-teman buat ngejelasin ke kalian tentang si Donald atau si Dogi ini, kenapa dia bisa sampai disuntik mati. Dan aku makasih banyak buat teman-teman yang komennya udah baik-baik ngedoain dia, dan komennya yang udah banyak banget ngebully. Aku juga terima kasih banyak, karena kita emang nggak bisa ngerubah kenyataan dan kita nggak bisa menerapkan keinginan kita ke peraturan yang ada di kota Hong Kong. Jadi buat teman-teman kalau bisa ya, kalau kalian mungkin udah terbiasa ngebully, ngomong yang enggak baik kayak gitu, kalau kalian emang enggak tahu kisahnya yang sebenarnya itu bagaimana, jadi usahain ya kalian itu jangan terlalu banyak ngebully dulu, karena enggak semua orang itu loh tahan bully. Dan kenapa juga kalian enggak ngebully tetangga-tetangga kalian yang di Indonesia, mereka bisnis bikin jagal anjing ya, mereka bikin tongseng anjing kayak gitu. Jadi kenapa hanya karena video ini kalian ngebully habis-habisan orang lain? Jadi kan sayang banget ya, kalian itu nambah dosa, kalian itu juga gimana ya, komentar-komentarnya itu juga nggak enak dibaca. Jadi sebenarnya aku males banget ya buat nanggepin, tapi kalian juga harus tahu sebab dan kenapa alasannya anjing ini bisa disuntik mati. Dan di sini waktu Hong Kong, aku bikin video ini tanggal 5 April ya, 5 April jam 2 pagi. Jadi aku emang tadi udah selesai kerja dan aku capek banget. Aku bikin video ini tengah malam. Jadi makasih banyak buat kalian yang udah selalu nonton video aku, selalu nyimak kisah Dogi aku. Jadi makasih banyak buat kalian yang udah support dan udah ngebully. Semoga kalian semua sehat selalu dan diberkati. Ya udah gitu aja ya. Terima kasih udah nonton. God bless you.